Selamat pagi semuanya, selamat pagi Bu Mary. Hari ini saya akan menjelaskan tentang hukum Mendel hereditas. Jadi pertama itu ada hukum satu Mendel, yaitu persilangan antar individu dengan satu sifat berbeda atau biasa disebut monohibrid. Jadi monohibrid ini ada monohibrid dominan penuh dan ada monohibrid intermediate. Jadi untuk monohibrid dominan penuh itu ketika persilangan dan menghasilkan keturunan dan keturunan ini memiliki sifat yang sama dengan induknya. Kalau untuk yang intermediate itu adalah keturunannya itu memiliki sifat gabungan antara induknya. Selanjutnya ada hukum Mendel 2, yaitu persilangan antar individu dengan dua sifat yang berbeda. Jadi untuk atau disebut juga dihibrid. Jadi untuk dihibrid ini dibagi lagi jadi tiga, yaitu ada reciproc, backcross, dan test cross. Jadi untuk reciproc ini lebih ke pembolak-balikan jantan dan betinanya, tapi tetap menghasilkan keturunan yang sama. Nah kalau untuk backcross itu dia F1-nya ini, keturunan ini disilangkan dengan induknya, entah itu yang bersifat homozigot dominan atau homozigot resesif. Kalau untuk test cross itu dia persilangan antara individu yang tidak diketahui genotipnya disilangin dengan individu yang genotip resesif. Ada juga formula untuk menentukan macam gamet, genotip, fenotip, dan rasio fenotip. Jadi kalau untuk menentukan macam gamet itu kita pakai rumus 2 pangkat n. Kalau untuk menentukan macam genotip itu kita pakai rumus 3 pangkat n. Kalau misalnya mau nyari macam fenotip itu kita pakai rumus 2 pangkat n. Dengan n itu adalah jumlah alel heterozigot dalam genotip. Kalau untuk menentukan rasio fenotip itu kita bisa menggunakan tabel Punnett dan juga Garpu juga bisa, dan juga kita bisa pakai segitiga Pascal. Nah selanjutnya ada penyimpangan semu. Untuk penyimpangan semu ini yang saya pelajari itu pertama ada hipostasis. Hipostasis itu dibagi menjadi 3, yaitu dominan, resesif, dan dominan resesif. Kalau untuk dominan itu ketika gen dominan ini yang bersifat hipostasis dengan perbandingan rasionya itu 12:3:1. Kalau untuk resesif itu si gen resesifnya yang bersifat epistasis dengan perbandingan rasionya itu 9:3:4. Kalau untuk dominan resesif itu ketika ada 2 gen dominan, nah salah satunya ini menghambat pengaruh gen dominan yang satunya dengan rasio 13:3. Nah selanjutnya itu ada kriptomeri. Jadi kalau misalnya di kriptomeri itu dia muncul ketika gen dominan ini bertemu dengan gen dominan lainnya, jadi dia menghasilkan karakter yang baru. Kalau misalnya nggak ada salah satunya itu biasanya karakternya bakal tersembunyi dengan perbandingan ini 9:3:4. Selanjutnya itu ada polimeri. Jadi polimeri itu adalah bentuk interaksi antar 2 gen yang saling menambah. Nah ini terjadi karena ada interaksi antar 2 gen atau lebih sehingga disebut gen ganda. Nah ini juga mirip kayak intermediate dengan perbandingannya itu 15:1. Selanjutnya ada gen komplementer, yaitu interaksi antar 2 gen yang saling melengkapi sehingga memunculkan fenotip baru. Kalau misalnya nggak ada salah satu dari itu, dia karakternya ini bakal terhambat atau tidak sempurna dengan perbandingannya yaitu 9:7. Selanjutnya itu ada atavisme. Jadi atavisme ini adalah perkawinan yang ketika induknya ini disilangkan, dia akan menghasilkan keturunan yang berbeda sifatnya dengan induknya. Namun sifat induknya ini akan diwariskan di generasi berikutnya. Itu tuh biasanya dipakai buat ayam, pial ayam.
dengan perbandingan dengan perbandingannya itu 9 banding 3 banding 3 banding 1.